Bapak tentang acara ini, Pak? Saya hampir tidak punya kata-kata ya. Ini luar biasa. Saya tidak bisa menemukan kalimat yang pas dan tepat untuk menggambarkan betapa luar biasanya, besar sekali. Saya betul-betul tidak punya kalimat untuk ini, tapi saya menitikkan air mata luar biasa bahwa inilah Indonesia sesungguhnya. Di sini ada ukhuwah yang besar, persaudaraan. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa acara ini menakutkan, saya harus menyatakan bahwa orangnya perlu diperiksakan kejiwaannya. Banyaknya bendera tauhid ini apakah sebagai bentuk tamparan terhadap pemerintah yang tidak mengakui bahwa bendera tauhid lah yang sebenarnya dibakar? Inilah sebetulnya yang saya sebut semangat-semangat yang sesat ya, bahwa ada yang menyatakan bendera tauhid itu adalah simbol-simbol dari sebuah radikalisme, terorisme. Saya harus menyangkal itu karena saya tidak menemukan sesuatu yang radikal di sana, tidak menemukan yang jahat di situ, tetapi kita harus hidup di dalam kalimat tauhid itu. Sungguh luar biasa bunyinya. Siapapun umat Islam tentunya harus memahami dan mengerti apa bunyi kalimat yang tertulis di kalimat tauhid itu. Jadi ketika ada yang melecehkan itu, menistakan itu, maka mereka, saya yakini, tidak akan mendapat kebaikan dan rahmat di dunia. Hanya orang-orang yang meyakini itu sebuah kalimat kebaikan, bahwa itulah yang akan mendapat rahmat di dunia maupun akhirat nanti. Jadi mari kita jaga-jaga, kita sama-sama menjaga NKRI, kita jaga merah putih, kita jaga tauhid, karena itu kalimat yang suci. Cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu, atau agama tertentu. Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, "Hei Ferdinand, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah." Tetapi kemudian hati saya berkata, "Hei kau, tidak. Allahku kuat. Jadi jangan samakan Allahku dengan Allahmu. Aku kuat. Ada yang akan menjagaku selalu." Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdinand Hutahayan ingin menyampaikan satu hal terkait dengan cuitan saya yang kemudian menjadi riuh tanggal 4 Januari kemarin. Sesungguhnya tidak ada niatan saya untuk menjadikan itu riuh atau gaduh, dan tidak ada niatan saya untuk menyerang siapapun, baik orang, kelompok, kaum, atau agama apapun, dan itu adalah murni dialog pribadi saya sendiri. Namun demikian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara saya Muslim apabila tersinggung ataupun tersakiti dengan tulisan saya di Twitter. Karena kehilapan saya, mungkin karena pemahaman agama saya yang masih sangat dangkal, sangat pendek, maka itu mohon kiranya kepada para ulama untuk bisa membimbing saya dan keluarga saya supaya ke depan ini bisa menjadi Muslim yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejutkan, Ferdinand Hutahayan mengaku menjadi mu'alaf sejak tahun 2017. Aktivis media sosial atau medsos Ferdinand Hutahayan menanggapi pernyataan GP Ansor yang menyebutkan cuitannya di media sosial berpotensi menimbulkan permusuhan bernuansa agama, sehingga pihak kepolisian diminta tegas dan menuntaskan proses hukum. Sebelumnya, Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama melaporkan mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahayan dilaporkan ke Bareskrim Polri. Ferdinand dilaporkan terkait cuitannya di Twitter akun pribadinya, Allahmu lemah. Mantan politikus Partai Demokrat itu menyebutkan bahwa perihal cuitannya tersebut adalah merupakan pandangan pribadi terkait masalah yang sedang ia hadapi, dengan tidak bermaksud untuk menyinggung agama manapun.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa dirinya adalah seorang muslim, seorang mu'alaf yang sedang bergumul, dan cuitannya tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak lain. Kemungkinan besar, kata dia, masyarakat atau pihak tertentu terpancing dengan pernyataan dirinya karena belum mengetahui bahwa ia sudah memeluk agama Islam sejak tahun 2017 silam. Ia justru menilai pendapatnya perihal ketuhanan harus semakin diperkuat. Lebih lanjut mengenai identitas dirinya yang merupakan seorang mu'alaf, sejak tahun 2017 dirinya memang tidak pernah mempublikasikannya selama ini, dan baru ia jelaskan saat muncul polemik akibat cuitannya beberapa waktu terakhir. Saya ini muslim, menegaskan bahwa Allah orang Islam itu kuat, tidak perlu dibela, seharusnya tidak menjadi masalah. Nah, ini yang muncul pernyataan seperti ini karena mereka belum tahu saya siapa. Karena saya tidak pernah mendeklarasikan diri saya siapa. Karena itu, bagi saya itu juga tidak perlu dideklarasikan saya seorang mu'alaf. Itulah inti permasalahannya. Jadi tolong dicatat baik-baik teman-teman di media agar ini tidak semakin meruncing. Ia melihat berbagai analisis yang berkembang di media sosial justru akan semakin membuat gaduh suasana. Pengakuan Ferdinand ini pun diamini oleh adik kandung mantan Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yaitu Ibu Lili Khadijah Wahid, yang mengakui menjadi saksi penggiat media sosial atau Ferdinand Hutahian yang memeluk agama Islam atau mu'alaf pada tahun 2017 yang lalu. Ya betul, saya menyaksikan ia bersyahadat, ujar Ibu Lili Wahid. Ibu Lili Wahid juga mengatakan bahwa Ferdinand Hutahian mengucapkan syahadat sebagai tanda memeluk agama Islam di hadapan mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji Ali Yafi. Ibu Lili Wahid bercerita bahwa Ferdinand Hutahian sempat mengutarakan keinginannya untuk menjadi mu'alaf karena tertarik terhadap agama Islam. Mendengar niatnya itu, ia lantas mencari kiai untuk menjadikan saksi prosesi mu'alafnya Ferdinand. Ia juga bersedia untuk menjadi saksi Ferdinand Hutahian karena telah memiliki niat untuk masuk agama Islam. Jadi sebatas itu saja. Namanya juga orang mau menjadi muslim, masa saya nggak nemenin? Dan habis itu nggak pernah ketemu lagi. Jadi dia bersyahadat di hadapan kita. Ada Pak Kiai Haji Alif Yafi juga menyaksikan dia bersyahadat. Dan pada saat itu dia sudah lancar bersyahadat, ujar Ibu Lili Khadijah Wahid, adik kandung mantan Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.